saya Clarita Tuminggot dengan NIM 22105011. Halo, perkenalkan nama saya Salumita Masihor dengan NIM 22105006 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima. Halo, perkenalkan nama saya Pradesari Ayu Puspita Matuil dengan NIM 22101108. Perkenalkan nama saya Evelyn Purung, NIM 221040. Perkenalkan nama saya Yowan Afrili Kalingkungan, NIM 22105293. Perkenalkan nama saya Desita Lisanti Bangkai dengan NIM 22105220. Perkenalkan nama saya Angelia Limbat dengan NIM 22101192 dari kelompok 4. Nama saya Christine Alina Sukanta dengan NIM 22101059. Halo, perkenalkan nama saya Findiardan Muhammad dengan NIM 22105351. Nama saya Brigita Shalonita Nisa, NIM 22105081. Siapakah pendidik PAUD? Pendidik di pendidikan anak usia dini atau PAUD atau Taman Kanak-kanak atau TK adalah orang yang berperan penting dalam mendidik, membimbing, dan merawat anak-anak berusia 0-6 tahun. Mereka bukan hanya guru, tapi juga fasilitator perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral anak. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang siapakah pendidik PAUD. Yang pertama ada Nugraha pada tahun 2007. Menurut Nugraha, pendidik PAUD adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam proses pendidikan anak usia dini. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, melatih, dan menstimulasi semua aspek perkembangan anak yang mencakup fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Yang kedua ada Suyadi pada tahun 2010. Suyadi menyatakan bahwa pendidik di PAUD adalah figur yang berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, dan kondusif. Tugas utama mereka adalah memfasilitasi perkembangan anak secara holistik, baik dari segi kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, maupun moral dan agama. Yang ketiga ada Direktorat PAUD pada tahun 2011. Dalam panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD, pendidik PAUD adalah tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan dalam kompetensi khusus dalam bidang perkembangan anak usia dini. Mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk merancang kegiatan yang mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak secara. Siapakah pendidik PAUD? Seorang pendidik di PAUD atau TK harus memiliki yang pertama kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran yang kreatif dan sesuai tahap perkembangan anak. Dan yang kedua, kompetensi profesional, menguasai pengetahuan tentang perkembangan anak, kurikulum, dan metodologi pembelajaran. Dan yang ketiga, kompetensi sosial, mampu berinteraksi dengan anak, orang tua, dan rekan kerja secara efektif. Dan yang keempat, kompetensi kepribadian, bersikap sabar, penyayang, dan teladan bagi anak-anak. Pendidik di PAUD atau TK berperan sebagai yang pertama pembimbing, membimbing perkembangan anak melalui permainan edukatif. Dan yang kedua, pengamat, memantau perkembangan anak dari segi sosial, emosi, dan intelektual. Dan yang ketiga, motivator, mendorong rasa ingin tahu dan percaya diri pada anak. Dan yang keempat, model positif, memberikan contoh perilaku baik, kesopanan, dan moral. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pendidik PAUD atau TK. Yang pertama, menjaga kesabaran, menghadapi anak-anak yang memiliki kebutuhan dan tingkah laku beragam. Dan yang kedua, memahami perbedaan individu. Setiap anak memiliki perkembangan yang unik. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua. Komunikasi efektif dengan orang tua sangat penting untuk perkembangan anak. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas peran pendidik PAUD. Jadi teman-teman, ternyata peran pendidik PAUD tidak hanya dalam
pengembangan akademik pada anak usia dini saja, tetapi mereka juga berperan dalam menanamkan karakter pada anak usia dini. Untuk itu, di sini saya akan membahas beberapa peran pendidik PAUD dalam menanamkan karakter pada anak usia dini. Yang pertama, pendidik PAUD sebagai pendidik. Peran pendidik PAUD sangat berpengaruh pada sikap dan tingkah laku pada anak usia dini. Tentunya pendidik PAUD ini tidak hanya mengajar saja teman-teman. Mereka menciptakan atau membuat suatu program untuk membantu mengembangkan sikap dan tingkah laku anak. Selain itu, mereka juga menciptakan lingkungan yang baik dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar. Yang kedua ada pendidik PAUD sebagai panutan. Jadi di sini peran pendidik PAUD itu sangat besar dalam proses penumbuhan sikap dan tingkah laku pada anak usia dini, di mana di umur mereka yang bisa dibilang masih kecil ini mereka memiliki sikap meniru, di mana mereka meniru setiap hal yang dilakukan oleh pendidiknya. Jadi pendidik PAUD di sini dituntut untuk melakukan segala hal positif dan juga menanamkan nilai-nilai yang baik untuk anak usia dini, agar setiap perilaku yang mereka tiru dapat menimbulkan perilaku yang baik pada mereka. Yang ketiga, peran pendidik sebagai perancang pembangunan. Program pembentukan karakter haruslah dirancang sedemikian rupa dan dirancang dengan baik tentunya, mengintegrasikan kegiatan sehari-hari yang dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti empati, kejujuran, keberanian, dan juga hal-hal yang baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang keempat, pendidik PAUD sebagai konsultan dan mediator. Jadi teman-teman, di sini tentunya pendidik PAUD itu menjadi sosok kepercayaan yang dipercayakan oleh anak-anak untuk mengadukan masalah ataupun apa yang mereka rasakan. Jadi pendidik di sini dituntut harus bisa menyelesaikan dan juga mencari apa penyebab dari masalah yang dialami oleh peserta didiknya, sehingga mereka dapat menanamkan nilai kebaikan, kejujuran, dan juga rasa tanggung jawab. Sekian materi dari peran pendidik PAUD ini. Materi selanjutnya akan disampaikan dan dibawakan oleh teman saya. Peran pendidik PAUD. Peran pendidik PAUD atau pendidikan anak usia dini sangat penting dalam perkembangan anak. Mereka berfungsi sebagai 1. Pengajar. Pengajar mengajarkan sesuai kurikulum dan memperhatikan minat anak. Yang kedua, fasilitator, membantu anak belajar melalui pengalaman dan interaksi. Yang ketiga, motivator, memberikan dorongan saat anak mengalami kesulitan. Yang keempat, evaluator, menilai perkembangan anak dan proses pembelajaran. Kelima, pengasuh, menyediakan dukungan emosional dan fisik. Dengan peran-peran ini, pendidik membantu anak tumbuh secara holistik, baik secara akademik maupun sosial emosional. Guru berperan membelajarkan anak. Pada pendekatan ini, guru berpegang pada panduan kemampuan yang akan dicapai anak dengan cara memahami minat, perasaan, dan pengalaman anak. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pengalaman, perasaannya melalui berbagai interaksi kepada guru maupun teman sebaya. Dalam hal ini, anak dapat dengan leluasa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Pendekatan semacam ini merupakan pendekatan yang efektif dan terbaik karena anak dapat berkembang secara utuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan profesi pendidik. Pengembangan profesi pendidik adalah kegiatan guru dalam pengamalan ilmu dan pengetahuan teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Berikut poin-poin penting dalam pengembangan profesi pendidik. Pertama, kompetensi guru. Yang kedua, pengembangan karir guru. Ketiga, pengembangan kegiatan ilmiah. Yang keempat, pelatihan dan workshop. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam pendidikan.
Dan yang terakhir, peraturan kebijakan Lalu menurut Johnson, ada hal-hal yang mencangkup mengenai kemampuan profesional yang tentunya penting untuk diketahui guru untuk mengembangkan profesinya sebagai seorang pendidik. Yang pertama yaitu seorang guru harus memiliki penguasaan pembelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan juga konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan tersebut. Yang kedua yaitu penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Dan yang ketiga yaitu proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Dengan materi ini tentang pengembangan profesi pendidik, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan tenaga pendidik yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengajar dan mendidik peserta didiknya, terutama untuk guru PAUD yang dituntut untuk mendidik dan mengajarkan peserta didik untuk menanamkan dasar-dasar yang benar kepada anak usia dini. Oleh karena itu, untuk pengembangan karir penting untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan dari seorang guru PAUD dalam jalannya proses pendidikan. Selain itu, menjadi guru juga memerlukan tanggung jawab, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Saat ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Di Indonesia, anak berkebutuhan khusus dikenal dengan istilah anak luar biasa. Dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan atas beberapa kelompok sesuai dengan kelainan anak. Jenis kelainan anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama tunanetra, yang kedua tunarungu, yang ketiga tunadaksa, yang keempat tunagrahita, yang kelima tunalaras, dan yang keenam yaitu autis. Ada 3 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama peristiwa pranatal atau saat dalam kandungan, yang kedua peristiwa natal atau saat kelahiran, dan yang ketiga peristiwa postnatal, yaitu saat anak itu dilahirkan hingga ia mengalami pertumbuhan dewasa. D. Cara menangani anak berkebutuhan khusus. Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah 1. Penguatan kondisi mental orang tua. Beberapa strategi yang dibutuhkan oleh orang tua anak berkebutuhan khusus diantaranya perlu menyediakan waktu untuk dirinya sendiri, bekerja sama dalam pengasuhan dengan pasangan, dan aktif dalam mencari informasi mengenai anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, dukungan sosial yang memadai. Dukungan sosial memegang peranan luar biasa bagi keberlangsungan pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Dukungan sosial dapat berupa dorongan moral yang menguatkan dari masyarakat sekitar maupun keluarga terdekat. E. Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Beberapa sekolah telah dibuka bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan siswa menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan sekolah-sekolah ini. Yang pertama, sekolah luar biasa atau SLB. Banyak orang menganggap SLB adalah sekolah untuk anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental sehingga menemui hambatan dalam kehidupan akademik maupun sosial. Selanjutnya, sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Sebagaimana SLB, SDLB juga merupakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Bedanya, SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan. F. Program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan mengacu pada arti kata program yang berarti rencana, maka program pendidikan untuk berkebutuhan khusus dalam ini diartikan sebagai rencana kegiatan pendidikan yang akan diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus dan sekolah-sekolah reguler yang menerapkan sistem pendidikan inklusif. Sekilas tentang program pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa ialah pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan yang unik dari anak yang memiliki kelainan fisik. Pendidikan luar biasa ini sendiri adalah program pembelajaran yang disiapkan untuk anak yang berkebutuhan khusus yang tidak dapat disandingkan dengan anak lainnya. Selanjutnya ada sekolah luar biasa,
adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dalam pendidikan yang khusus yang memiliki visi dan misi, yaitu visinya ialah mewujudkan pelayanan yang optimal bagi anak yang berkebutuhan khusus sehingga dapat mandiri dan berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan misinya ialah memperluas kesempatan bagi semua anak yang berkebutuhan khusus dengan program integrasi, terpadu, dan inklusi, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan yang luar biasa dalam hal pengetahuan dan keterampilan mereka juga dapat memadai. Selanjutnya ada jenis-jenis sekolah luar biasa. Terdapat beberapa jenis sekolah luar biasa berdasarkan kebutuhan khusus anak. Yang pertama ada golongan A atau tunanetra, yaitu jenis golongan individu yang mengalami penglihatan yang lemah. Selanjutnya ada golongan B atau tunarungu, yaitu individu yang mengalami gangguan pendengaran dan gangguan dalam berbicara dengan tingkat pendengarannya itu beragam. Selanjutnya ada golongan C atau tunagrahita, yaitu individu yang memiliki keterbelakangan mental. Biasanya penderita ini memiliki IQ di bawah 70. Selanjutnya ada golongan D atau tunadaksa, yaitu individu yang mengalami cacat tubuh. Selanjutnya ada golongan E atau tunalaras, yaitu orang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi. Selanjutnya ada golongan F atau tunawicara, yaitu orang yang berkesulitan dalam berbicara dikarenakan organ tubuhnya itu tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada golongan G atau tunaganda, yaitu individu yang memiliki kelainan kombinasi. Selanjutnya ada golongan H atau IPH, biasanya karena pergaulan bebas atau karena penyakit bawaan dari orang tua. Selanjutnya ada golongan I atau gifted, yaitu individu yang memiliki IQ di atas rata-rata. Selanjutnya ada golongan J, talent, yaitu individu yang memiliki bakat istimewa. Selanjutnya golongan K, kesulitan belajar, biasanya ini anak-anak yang sulit dalam mempelajari sesuatu. Selanjutnya golongan L atau lambat belajar, yaitu individu yang memiliki IQ 70-90 akan kesulitan dalam mempelajari sesuatu. Dan yang terakhir ada golongan M atau autis, yaitu anak yang memiliki kelainan perkembangan sarafnya sejak lahir. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kecenderungan dalam pendidikan luar biasa. Yang pertama, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat berpartisipasi dengan lingkungan yang sama, yang dibuat untuk anak yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya agar mereka tidak merasa dikucilkan. Yang kedua, akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran kurikulum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak, dan dalam penyampaian pembelajarannya harus dibutuhkan fleksibilitas dan dibutuhkan desain yang universal dalam pembelajaran yang dapat membantu fleksibilitas bagi semua siswa. Yang ketiga, dukungan dan perilaku positif. Beberapa anak yang berkebutuhan khusus memiliki perilaku yang mengganggu atau tidak berlaku sesuai dengan teman-teman yang ada pada umumnya di kelas. Dengan perilaku tersebut harus ditangani dengan cara yang tepat dan dapat membantu anak untuk mengubah perilaku yang negatif. Keempat, kolaborasi. Inklusi dalam bidang pendidikan membutuhkan adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang berkaitan seperti guru, administrator sekolah, dan orang tua. Dan dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat kapasitas